Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Jadi di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Makmum 2. Seperti biasa sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja sikat Mang Bet. Film dimulai ketika Teteh Rini akan melakukan salat. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari temannya di kampung bernama Alif. Dia mengabarkan kalau Bude Yanti sudah meninggal dunia. Nah, Bude Yanti ini yang dulu merawat Rini dari kecil. Betapa sedihnya Rini ketika dia mendapatkan kabar tersebut, sehingga dia memutuskan untuk pulang kampung bersama anaknya bernama Cecep. Maaf Cep. Rini merupakan wanita asal Jombang dari desa Swayan yang sangat tertinggal. Maksud tertinggal itu yaitu desanya tersebut belum sama sekali terjamah oleh listrik maupun teknologi seperti telepon seluler. Hal itu terlihat ketika saat itu di desa tersebut sedang didatangi oleh tim sukses salah satu calon yang akan meminta suara dari desa itu untuk memilihnya di pemilu nanti. Dia menawarkan agar di desa itu terpasang listrik dan jaringan seluler. Tapi petinggi dari desa itu yang dikenal dengan sebutan Pak Ustadz, dia menolak karena dia merasa warga desa tidak membutuhkannya. Mereka sudah cukup bahagia dengan keadaan saat ini. Setelah mendengar penolakannya, petugas tersebut langsung pergi dari sana. Sekarang pulang, terus kita melayat bersama-sama tempatnya Bu Yanti. Di balik seluruh warga yang mengikuti perkataan Pak Ustadz, ternyata ada satu warga yang menolaknya. Pak Ustadz langsung menghampirinya. Dan di saat itu dia diberitahu kalau seluruh warga di sana terlalu mengikuti perkataan Pak Ustadz tanpa mempertimbangkan hal baik yang akan didapat ketika listrik terpasang di desa ini. Dan juga dia memberitahu kalau Pak Ustadz selalu saja seenaknya mengatur dan menyuruh warga. Ketika dulu Pak Ustadz dengan sengaja menebang sebuah pohon dikarenakan dia akan membangun masjid yang baru di desa. Setelah terjadinya perdebatan kecil, lalu dia pergi dari sana dan setelah itu Pak Ustadz dihampiri oleh seorang pria. Dia adalah Alif. Alif juga mencoba untuk membuka pikiran Pak Ustadz agar desanya maju mengikuti zaman dengan terpasangnya listrik dan jaringan seluler. Dan juga di saat itu sedang terjadi kemarau yang panjang sehingga membuat sumber air sudah mulai mengering dan keruh. Tapi lagi-lagi Pak Ustadz membantahnya karena dia merasa seluruh warga tidak membutuhkan hal tersebut. Lalu setelahnya dia pergi dari sana. Tak berapa lama Rini dan anaknya tiba di desa dan langsung bergabung dengan warga yang lain untuk mendoakan budenya. Lalu kemudian Rini beserta warga setempat segera menguburkan Bude Yanti. Selama di perjalanan terdengar beberapa warga sedang mengomentari akan kematian budenya Rini, yang dimana mereka merasa kematiannya tidak wajar dikarenakan sebelum dia meninggal, dia pergi ke hutan keramat di desa itu. Rini yang mendengar omongan warga, dia pun mengabaikannya. Wa'afiha wa'fu anha. Makasih Pak. Singkat cerita, setelah budenya dikurebken, Rini pulang dari sana bersama Alif. Sambil berjalan mereka saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Nah, di sini juga Alif baru tahu kalau suaminya Rini sudah meninggal 3 tahun lalu. Tak berapa lama mereka berjalan, mereka sampai di sebuah masjid yang baru dibangun. Sambil mengobrol dengan Alif tentang masjid yang baru dibangun, tiba-tiba anaknya pergi menghampiri pohon besar, kayaknya sih pohon beringin. Di sana Rini menyadari hal itu. Dia langsung mengejar anaknya dan langsung beritahu kalau dia dilarang untuk pergi ke hutan karena hutan tersebut hutan terlarang bagi warga desa di sana. Kemudian mereka pulang ke rumah budenya dan tinggal di sana untuk beberapa hari. Di malam harinya Cecep teringat sosok sang ayah. Sambil menahan rasa sedih dan rasa kangennya, dia memandangi foto ayahnya. Saat itu Rini yang melihat anaknya sedang sedih, lalu dia mencoba menenangkannya sambil memberitahu kalau mereka akan tinggal beberapa hari di desa ini. Cecep sempat protes karena kondisi di desa ini tidak ada listrik dan internet yang membuat dia menjadi bosan karena tidak bisa tektokan. Tapi lagi-lagi Rini menenangkan anaknya sambil memberitahu kalau dia boleh ikut bermain sama anak-anak yang ada di desa. Dan setelah itu Rini langsung bersiap untuk melaksanakan salat. Nah, dari sinilah Rini sudah merasakan ada suatu keanehan desa. Ketika dia sedang salat, Rini merasakan aura-aura kehadiran seseorang dari belakang.
Hal inilah yang membuat dia tidak khusyuk melaksanakan salat. Dan benar saja, di saat dia bangkit dari sujud, terlihat di sana ada sosok yang mengerikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Sosok tersebut dikenal dengan sebutan Hanzab. Dia adalah makhluk halus yang mengganggu sewaktu kita sedang melakukan salat. Dia senang berbisik ke manusia agar lalai menunaikan salat dan tidak khusyuk saat mengerjakan salat. Dan di saat itu dia sedang mengganggu Rini dengan menjadi makmumnya Rini saat itu. Rini yang merasakan kehadiran sosok itu, dia langsung menoleh ke belakang setelah dia selesai sholat. Tapi sosok tersebut sudah menghilang dari sana. Selang beberapa waktu terdengar suara bisikan yang memanggil namanya. Dengan sedikit keberanian dia mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba mukena yang dia gunakan bergerak sendiri. Dan ketika dia akan keluar dari kamar, betapa kagetnya dia ketika sosok itu menampakkan dirinya dengan wajah yang amburadul yang membuat Rini ketakutan. Untungnya makhluk halus itu sudah tidak mengganggunya lagi dan Rini masih ada keberanian. Lalu setelah itu Rini langsung melihat anaknya dan memastikan anaknya baik-baik saja. Keesokan harinya lagi-lagi Rini diganggu oleh sosok makhluk halus di saat dia sedang mengambil air di sumur. Wajah sosok itu terlihat jelas muncul di air yang keruh. Rini pun kaget setengah mati melihatnya. Tapi di sini Rini juga heran dengan air sumur yang keruh. Double kagetnya, kaget melihat sosok itu dan kaget melihat air yang keruh. Lalu dia pergi ke rumah temannya yang bernama Lastri untuk menanyakan hal kenapa air di sini pada keruh, emang tidak ada PDAM? Dan sesampainya di sana, Lastri pun memberitahu kalau sudah 2 bulan ini air di sana keruh dan untuk mendapatkan air yang bersih jaraknya sangat jauh dari desa. Rini harus mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir kencang ke samudra, bersama teman bertualang. Di sisi lain, Cecep sedang bermain panggal dengan anak-anak desa. Tapi ada satu anak yang terlihat aneh. Jalannya yang, mohon maaf, yang pincang. Terus dia pergi menuju hutan yang ada di desa itu. Cecep yang mencoba mencegah dia untuk pergi ke hutan, dia dihalangi oleh temannya dan menyuruhnya untuk membiarkan anak tersebut masuk hutan terlarang itu. Dan kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, malam pun poek. Seluruh penduduk desa berkumpul di masjid untuk menunaikan salat dan mendengarkan Pak Ustadz memberitahu informasi perkembangan tentang masjid yang sedang dibangun di sana. Di momen inilah Cecep mulai diganggu oleh Hanzab dan dibawa ke dunia lain. Hal itu terlihat ketika Cecep melihat anak yang pincang itu memanggilnya. Dan dia mengikuti anak tersebut hingga ke hutan. Sialnya, justru dia terbawa ke dunia lain. Seketika itu, dia melihat sosok yang menyeramkan. Dan ketika dia kembali ke masjid, tiba-tiba semua orang sudah tidak ada. Cecep yang sangat ketakutan, akhirnya dia pingsan. Untungnya Cecep ditemukan oleh warga, lalu mereka memberitahu Rini kalau anaknya berada di luar dengan kondisi tak sadarkan diri. Rini pun langsung dengan segera mencari anaknya dan ketika dia melihat Cecep pingsan, dia langsung mencoba membangunkannya. Dan tak berapa lama Cecep tersadar dan dia langsung memeluk ibunya. Setelah apa yang dia alami, lalu dia sambil menangis meminta ke ibunya untuk segera pergi dari desa itu dan pulang ke rumah. Rini yang tak tega melihat anaknya menangis dan ketakutan, dia pun berjanji ke anaknya kalau besok mereka akan pulang ke rumah. Keesokan harinya Rini yang masih berbenah untuk pulang ke rumahnya, dia juga meminta tolong ke Alip untuk mengantarkan mereka ke kota. Sambil menunggu kedatangan Alip, tiba-tiba beberapa anak di desa itu datang untuk mengajak Cecep bermain. Rini yang melihat mereka datang, dia langsung menyuruh Cecep untuk bermain bersama anak-anak itu sambil menunggu kedatangan Alif. Tapi di saat Cecep sedang bermain, lagi-lagi anak yang pincang itu memanggilnya dan mengajaknya untuk mengikutinya ke pohon besar di dalam hutan. Cecep yang penasaran, dia langsung menghampirinya. Tapi kali ini Cecep tidak sendirian. Kedua temannya juga mengikuti Cecep ke hutan itu. Di sisi lain Alip yang sudah sampai di rumah budenya Rini, mereka sempat saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Nah, di sini Rini menanyakan ke Alip tentang anak laki-laki yang pincang yang bermain bersama anak-anak di desa itu.
Rini tahu sosok anak itu dari ceritanya Cecep sewaktu dia pulang dari bermain. Alip yang mencoba mengingat anak-anak di desa itu, dia juga heran. Dia merasakan tidak ada anak yang pincang di desa itu. Rini yang mendengar hal tersebut, dia langsung mencari anaknya. Dan benar saja, anak-anak itu menghilang entah kemana. Kepanikannya semakin menjadi ketika dia menanyakan terkait anaknya ke warga yang sedang membangun masjid. Mereka menjawab memang sebelumnya anak-anak itu bermain di sana, tapi setelah itu mereka pergi entah kemana. Tak berapa lama Lastri dan Aisyah datang setelah mendengar Rini sedang mencari anaknya. Lalu setelah itu Rini pun nekat masuk ke dalam hutan sambil ditemani beberapa warga. Aku yakin anak-anak ke hutan, Pak. Ada dolanan di sekitar sini. Hafiz! Hafiz! Aisyah, Hafiz! Lastri. Dan benar saja, di dalam hutan tersebut Cecep dan temannya sudah tak sadarkan diri. Lalu kemudian mereka dibawa ke rumah salah satu warga di sana. Nah, di sini anak-anaknya itu seperti kesurupan, matanya melotot dan badannya kejang-kejang. Terlihat di sana salah satu warga sedang mencoba memberikan doa-doa agar anak itu lebih tenang dan tersadar dari kesurupannya. Sedangkan Rini, dia mencoba memberitahu ke Pak Ustadz terkait hutan larangan itu yang membuat anak-anak itu menjadi kesurupan. Sayangnya Pak Ustadz menyangkalnya. Dia tidak percaya akan hal mistis yang terdapat di dalam hutan larangan itu. Lalu kemudian Rini yang tak tega melihat anaknya, dia membawa anaknya pulang ke rumah. Di keesokan harinya Rini mulai menanyakan tentang teman anaknya yang pincang itu ke Aisyah, ibu dari si Abdal. Di sini Rini sudah merasa curiga dan merasa keanehan dari sosok teman anaknya. Tapi sayangnya Aisyah justru dia seperti mengabaikannya. Dia memberitahu kalau anak yang pincang itu hanyalah karangan dari anaknya saja. Akan tetapi Aisyah seperti menutupi kebenaran tentang sosok makhluk halus yang sering mengganggu anaknya. Lalu kemudian dia mengabaikan Rini dan pergi meninggalkan Rini begitu saja. Rini yang merasa belum mendapatkan informasi terkait anak yang pincang itu, lalu dia pergi ke rumah Lastri. Dia menanyakan apakah si Iwan anaknya pernah menceritakan sosok temannya yang pincang. Tapi jawaban Lastri sama seperti Aisyah, kalau anak itu hanyalah sosok karakter karangan dari cerita anaknya. Nah, di sini Rini mencoba agar Lastri bisa mempercayai dirinya kalau anak yang pincang itu bisa membantu mereka untuk menyembuhkan anak-anaknya. Tapi sayangnya Lastri justru mengabaikan Rini dan dia mengusir Rini dari rumahnya. Rini yang melihat kedua sikap temannya itu, lalu dia pulang ke rumah. Di malam harinya Rini mendapatkan mimpi buruk. Dia melihat anaknya sedang menaiki pohon besar yang ada di hutan itu sambil disuraki para warga sekitar. Lalu setelah itu tiba-tiba dia melompat terjun ke bawah. Rini yang kaget dia langsung terbangun dari tidurnya. Lalu dia segera mencari anaknya dan memastikan anaknya baik-baik saja. Akan tetapi ketika dia memeriksa kondisi anaknya, terlihat di sana kakinya Cecep lebam. Di keesokan harinya dia mendatangi Aisyah dan menanyakan kondisi si Abdal apakah terdapat luka lebam seperti anaknya. Dan ternyata anaknya Aisyah juga mengalami hal itu. Lalu kemudian Rini memberitahu apakah dia diganggu makhluk halus yang mengganggunya di saat salat. Ekspresi Aisyah mendengar hal itu, dia langsung kaget. Tapi lagi-lagi dia menutupi kebenaran yang dia alami kalau dia sering diganggu makhluk halus di saat dia salat. Dan kemudian dia mengusir Rini dari rumahnya secara halus. Rini pun pergi dari rumahnya Aisyah. Selama perjalanan pulang, tiba-tiba dia melihat Lastri yang mendatangi pohon besar itu. Tapi di saat Rini menghampirinya, dia langsung pergi dari sana. Rini pun mengejar Lastri hingga akhirnya dia menanyakan ke Lastri apakah dia membiarkan anaknya yang memanjat pohon itu. Sambil menangis, Lastri akhirnya mengakui kalau dia seperti diganggu oleh makhluk halus. Lalu Rini juga memberitahu kalau dia bisa melihat makhluk itu dan sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu ke dia. Scene berganti di rumah Aisyah. Ketika Aisyah sedang membawakan minuman anaknya, betapa kagetnya dia ketika saat itu anaknya sudah siuman. Aisyah pun langsung memeluk anaknya, tapi di sisi lain justru anaknya Rini masih belum sadar juga. Justru di saat itu dia ditindih sosok makhluk halus. Hafiz. Keesokan harinya Rini menemui Alip di rumahnya. Di sini dia ingin bertemu dengan kakeknya Alip. Dia merasa kalau makhluk halus yang mengganggu anaknya ingin menyampaikan sesuatu ke dirinya. Dan bukan hanya itu saja, Rini juga merasakan kalau semua yang dialami saat ini ada hubungannya dengan pembangunan masjid tersebut.
Tanpa pikir panjang, Alif langsung membawa Rini untuk menemui kakeknya. Nah, kakeknya Alif langsung menceritakan tentang hutan terlarang itu. Di sini kakeknya memberitahu kalau ada bagian hutan yang terlarang bagi manusia. Jika ada bagian dari hutan tersebut diambil, maka harus segera dikembalikan. Hal itu ternyata terbawa saat Pak Ustadz membangun masjid di dekat hutan tersebut. Banyak pohon-pohon di hutan itu ditebang untuk memperluas tanah untuk masjid. Pak Ustadz juga sudah diberitahu di saat pertama kali dia meminta pendapatnya terkait pembangunan masjid di dekat hutan terlarang itu. Akan tetapi Pak Ustadz justru tidak mendengarkan omongannya. Dia menebang beberapa pohon di hutan itu yang ternyata pohon-pohon di sana adalah tempat tinggal bagi para jin dan syaiton atau makhluk halus. Setelah mendengarkan penjelasan dari kakeknya Alif, lalu dia pulang ke rumah bersama Alif. Tapi di saat di perjalanan dia melihat salah satu pekerja di sana terluka dan dinding masjid di bagian belakang juga tiba-tiba hancur. Rini pun semakin percaya kalau itu adalah ulah dari makhluk halus. Scene berganti kembali di saat Rini sedang melakukan salat. Lagi-lagi dia diganggu oleh sosok makhluk halus yang menjadi makmum. Tapi kali ini sosok tersebut mulai menampakkan diri sangat jelas hingga membuat Rini ketakutan. Allahu Akbar. Dan ketika makhluk itu menghilang, dia langsung ke kamar anaknya. Nah, ketika dia melihat anaknya, kondisinya sudah semakin parah. Tubuhnya sudah penuh luka-luka. Rini hanya bisa menangisi kondisi anaknya, tapi di saat itu tiba-tiba dia diganggu kembali. Terdengar suara ketukan pintu seperti ada orang yang ingin masuk rumahnya. Tapi di saat dia ingin menuju pintu itu, dia berbalik lagi melihat anaknya. Betapa kagetnya Rini ketika dia melihat anaknya sudah menghilang dari tempat tidur. Lalu dia segera keluar untuk mencari anaknya. Hafiz mau kemana? Hafiz tunggu ibu. Nah, di sini Rini sudah dibawa ke dunia lain. Rini yang masih mencari anaknya, tiba-tiba dia melihat anaknya menuju ke hutan terlarang itu. Tanpa dia sadari sosok anaknya itu adalah jelmaan dari anak yang pincang yang diceritakan oleh Cecep di saat dia bermain. Tapi ketika anak itu masuk di balik pohon, keluarlah sosok yang mengerikan. Hafiz. Lalu sosok Cecep yang dia lihat berubah menjadi sosok anak-anak yang wujudnya mengerikan. Lalu kedua makhluk itu berbalik dan masuk ke dalam hutan. Rini yang masih terpengaruh dari makhluk itu, dia hanya bisa berteriak memanggil anaknya. Untungnya ada beberapa warga yang datang untuk menyadarinya dan memberitahu kalau Cecep berada di rumah. Lalu Rini langsung dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Ustadz langsung menemui anaknya dan akhirnya Rini langsung memberitahu semua kejadian yang dia alami selama ini dan meyakinkan Pak Ustadz kalau sosok makhluk halus itu benar adanya. Tapi Pak Ustadz hanya terdiam. Dia hanya melihat kondisi anaknya Rini yang masih belum tersadar dari pingsannya. Keesokan harinya Rini yang masih terpengaruh makhluk halus itu, dia menyadari kalau ada seseorang yang sedang menebang pohon di hutan. Seketika Rini langsung pergi ke sana untuk mencegah orang itu menebang pohon. Nah, di sini Rini sudah mulai tubuhnya dipengaruhi oleh makhluk itu. Rini seperti sedang dirasuki oleh makhluk tersebut. Dengan tatapan yang mengerikan dia terus mengucap mati ke orang yang menebang pohon itu. Tapi sayangnya mereka semua mengabaikan Rini dan pohon itu tetap ditebang oleh mereka. Dan benar saja, di malam harinya di saat semua warga sedang berkumpul, Rini dirasuki makhluk itu. Dia mengamuk karena rumahnya sudah dihancurkan oleh mereka. Dan di waktu yang bersamaan terlihat sosok yang menyerupai Rini. Di saat itu Cecep sudah tersadar. Dia dibawa oleh makhluk yang menyerupai ibunya. Dan sosok yang menyerupai itu mulai mengajak orang yang sudah menebang pohon sebelumnya. Lalu dia menggiring orang itu hingga menuju ke pinggir jurang. Cecep yang sadar kalau itu bukan ibunya, dia berlari menjauh dari mereka. Dan ketika dia sudah menjauh, si penebang pohon itu terjatuh ke dalam jurang. Dan akhirnya dia tewas di tempat. Setelah dia membunuhnya, lalu makhluk itu mengejar Cecep. Untungnya Cecep berhasil kabur dan bertemu Alif yang mendengar teriakan Cecep. Lalu setelah itu dia membawa Cecep keluar dari hutan tersebut. Scene kembali ke tempat warga yang berkumpul. Rini yang masih mengamuk keluar dari sana dan menuju ke hutan terlarang. Kalian jangan sampai tertipu.
Ya takabtul. Semua warga pun mengejar Rini hingga ke hutan dan mereka bertemu dengan Alip dan Cecep. Dan ketika semua berkumpul, tiba-tiba Rini muncul dengan wajah yang mengerikan. Raganya sudah dikuasai oleh makhluk itu. Pak Ustadz menyuruh warga untuk membacakan doa agar Rini terlepas dari pengaruh makhluk halus. Tapi sayangnya ilmu makhluk itu begitu kuat hingga akhirnya dia mengambil Cecep dan mencekiknya. Ingat, Rin, kita punya Allah, Rin. Mati! Untungnya Pak Ustadz dan warga terus membacakan doa sehingga membuat makhluk itu melepaskan cekikan di leher Cecep. Di sisi lain kakeknya Alip yang menyadari amukan dari makhluk halus itu, dia langsung menyiapkan bibit pohon albasiah yang akan ditanam di hutan itu untuk mengganti pohon yang sudah ditebang oleh warga. Kemudian dia menuju ke hutan dan ketika dia sudah sampai, dia bertemu Alip dan meminta Alip agar segera menanam bibit pohon itu. Selagi seluruh warga sedang bertarung melawan makhluk tersebut dan ketika bibit pohon itu berhasil ditanam, sosok makhluk itu keluar dari tubuh Rini dan mulai menampakkan diri. Terdengar teriakan yang sangat keras ketika dibacakan doa oleh Pak Ustadz dan warga, hingga akhirnya tubuhnya pun terbakar dan menghilang. Setelah kondisinya tenang, mereka lalu menyelamatkan Rini dan membawa pulang ke rumah. Dan setelah kejadian itu hingga saat ini, mereka sudah tidak diganggu kembali oleh makhluk itu. Dan film pun selesai. Oke, gimana tuh ceritanya, Brad? Seru kan? Di sini juga terdapat pesan yang memberitahu kalau sosok Hanjab itu benar adanya. Dialah yang sering mengganggu kita yang akan menunaikan sholat. Bahkan di saat salat pun mereka juga mengganggu dengan berbisik di telinga manusia, sehingga membuat salat menjadi tidak khusyuk. Nah, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan tentang alur film dari Makmum 2. Sampai ketemu di video selanjutnya.